Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syashi Amira dari unit Bimba AIUEO Panandaya 03377 akan menjawab pertanyaan tugas di luar kelas hari ke-17 mengenai tema kegiatan Bimba AIUEO kedua. Pada bagian A, pertanyaan mengenai kegiatan bermain baca-bacaan. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Yaitu kegiatan bermain baca-bacaan adalah kegiatan bermain yang berhubungan dengan membaca untuk menumbuhkan minat baca anak secara menyenangkan. Pada pertanyaan yang kedua, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan yang termasuk bermain baca-bacaan seperti berbahasa Bimba, bermain modul baca Bimba, modul yang sudah dikerjakan maupun yang sudah dikuasai. Terus membaca majalah Sahabat Bimba, membaca buku cerita. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Tujuannya adalah menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak secara intrinsik sehingga anak senang membaca tanpa paksaan. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Yaitu kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan selama proses bermain sambil belajar dan menjadi kegiatan prioritas utama dalam kegiatan inti pada pembelajaran. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Karena kegiatan bermain baca-bacaan dapat menumbuh kembangkan minat baca anak lebih cepat dibanding kegiatan lainnya. Oleh sebab itu, durasinya harus lebih banyak daripada kegiatan selingan. Selanjutnya, pertanyaan yang keenam, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Yaitu motivator harus mengevaluasi afeksi, yaitu apakah anak senang, semangat, dan antusias. Terus ada kognitif yang kedua, yaitu kemampuan anak dalam membaca sesuai tahap perkembangannya. Selanjutnya, pertanyaan yang ketujuh, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Yaitu dengan cara mengajak anak untuk bermain baca-bacaan sesuai kemampuannya, memotivasi anak untuk menambahkan kegiatan membaca, mengarahkan anak bermain modul yang sesuai dengan tahapnya, mengarahkan anak kembali bermain baca-bacaan setelah mengerjakan modul. Yang kelima, memberikan reward minimal 5 menit sekali. Yang keenam, melakukan evaluasi afeksi dan kognitif secara berkala. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-8, apa dampak jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Yaitu dampaknya minat baca dan minat belajar anak tidak berkembang optimal. Anak merasa belajar sebagai beban, terus anak menjadi bosan dan tidak mau mengulang kegiatan belajar. Yang ketiga, kemampuan anak berkembang lebih lambat. Yang keempat, anak berpotensi menjadi generasi yang benci belajar. Selanjutnya, pertanyaan bagian B, pertanyaan mengenai teori jam bandul. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Teori jam bandul adalah teori yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan kegiatan prioritas di Bimba AIUEO. Sifat bandul selalu kembali ketika kembali ke titik tengah, dan titik tengah tersebut diibaratkan sebagai kegiatan bermain baca-bacaan yang harus selalu menjadi prioritas. Selanjutnya, contohnya,
anak diajak bermain baca-bacaan terlebih dahulu. Kemudian boleh melakukan kegiatan selingan seperti menulis atau berhitung. Lalu kembali lagi ke kegiatan bermain baca-bacaan. Pertanyaan yang kedua, apa tujuan penerapan teori jam bandul? Tujuan utamanya ya agar anak dan motivator bahagia dalam proses bermain baca-bacaan. Tujuan khususnya adalah memprioritaskan kegiatan bermain baca-bacaan. Pertanyaan yang ketiga, kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Yaitu teori jam bandul diterapkan saat kegiatan bermain sambil belajar berlangsung, khususnya dalam kegiatan inti pembelajaran. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Dengan cara pas awal memulai kegiatan dan bermain baca-bacaan, memotivasi anak untuk terus membaca sebelum kegiatan selingan, membaca durasi bermain baca-bacaan lebih banyak daripada kegiatan selingan, memberikan reward secara berkala, terus melakukan evaluasi afeksi dan kognitif. Selanjutnya pertanyaan yang kelima, bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Yaitu motivator akan lebih fokus pada kegiatan selingan daripada kegiatan utama, sehingga tujuan menumbuh kembangkan minat baca anak tidak tercapai secara optimal. Selanjutnya pertanyaan yang keenam, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Yaitu anak kurang tertarik membaca, minat baca dan minat belajar berkembang lebih lambat. Anak mudah bosan dan merasa belajar sebagai beban. Terus motivator tidak menikmati proses membimbangkan dan cenderung fokus pada hasil bukan proses. Mungkin sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.